Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Leni Suhartati. Untuk beberapa waktu ke depan, insya Allah saya akan membawakan materi tentang sales mastery untuk ibu rumah tangga jago jualan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya seorang trainer dan saya seorang hipnoterapis. Materi kali ini akan membahas tentang definisi NLP, motivasi mengikuti e-course, membuat motivasi dengan teknik NLP, perubahan mental yang ingin dibangun menggunakan salah satu teknik NLP, presupposisi the map is not the territory, 4 pilar NLP, problem yang dihadapi, membuat outcome, sensory equity, behavioral flexibility, membangun kedekatan, rapport building, menjadi ibu rumah tangga profesi yang mulia, inspirasi tetap produktif meskipun sebagai ibu rumah tangga dan memiliki penghasilan sendiri, perubahan mental yang ingin dibangun menggunakan salah satu teknik presuposisi eh, yang lain, dan solusi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, eh, definisi NLP adalah suatu program yang memasukkan afirmasi positif atau sugesti positif linguistik yang melibatkan panca indera atau neuro. Neuro merujuk pada otak atau pikiran, bagaimana kita mengorganisasikan kehidupan mental kita, bagaimana linguistik, bagaimana cara menggunakan bahasa dan pengaruhnya pada kehidupan kita, programming, urutan proses mental yang berpengaruh atas perilaku mencapai tujuan, dan bagaimana melakukan modifikasi atas proses mental itu. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu Bapak Ibu ketahui dan tulis di kertas atau di buku apa motivasi Bapak Ibu atau Ibu-Ibu sekalian sebagai ibu rumah tangga mengikuti e-course ini. Apa motivasi Anda ingin menjadi sales mastery ibu rumah tangga yang jago jualan? Apakah ingin membantu perekonomian keluarga, ingin mandiri secara finansial, atau ingin membiayai pendidikan lebih lanjut, atau ingin berangkat haji atau umroh, atau motivasi yang lain? Saya ingin mengajarkan teknik membuat motivasi dengan salah satu teknik NLP yaitu metaprogram. Metaprogram adalah perubahan di bawah pikiran bawah sadar yang sifatnya mendalam. Salah satu pola dalam metaprogram yaitu towards atau away from, mendekati atau menjauhi. Bapak Ibu bisa tulis di buku. Contohnya membuat motivasi. Saya ingin bisa jago jualan agar tidak merepotkan anak kelak di masa tua. Tidak ingin merepotkan ini, maksudnya menjauhi kesulitan atau away from. Motivasi yang kedua, ibu-ibu bisa membuat saya ingin bisa jago jualan agar bisa memiliki penghasilan sendiri sehingga dapat mencukupi kebutuhan sendiri. Mau mandiri secara finansial, memiliki penghasilan sendiri ini maksudnya towards atau mendekati. Sadarkah ibu-ibu bahwa setiap diri kita adalah seorang pekerja? Bahkan ketika Anda berprofesi sebagai ibu rumah tangga,
Ada pekerjaan yang dilakukan di sana. Jadi setiap kita sebenarnya adalah pekerja. Tapi tidak semua ibu rumah tangga berhasil dalam menghasilkan uang. Kenapa demikian ibu-ibu? Karena tidak setiap ibu rumah tangga memahami the map is not the territory, yang merupakan salah satu presuposisi NLP, di mana realitas senantiasa dimaknai oleh setiap orang dengan cara yang sangat beragam. Banyak orang beranggapan bahwa pekerjaan ibu rumah tangga itu tidak bisa disambi dengan menghasilkan uang. Menjadi ibu rumah tangga hanya berkutat di seputar pekerjaan rumah tangga dan merawat anak-anak. Bahkan kalau boleh memilih, ia akan memilih bekerja sebagai pekerja kantoran. Sehingga ia akan beranggapan bahwa pekerjaan ibu rumah tangga itu tidak bisa disambi dengan pekerjaan lain yang bisa menghasilkan uang. The map is not the territory. Peta bukan wilayah, di mana itu hanya persepsi yang ada di peta pikiran ibu-ibu saja. Kenyataannya, banyak juga loh ibu rumah tangga yang bisa produktif menghasilkan uang sendiri. Tinggal bagaimana ibu-ibu mengubah teritori ibu-ibu saja dengan memanfaatkan keluangan waktu di sela-sela pekerjaan ibu rumah tangga untuk dapat produktif menghasilkan uang. Selanjutnya dalam NLP ada 4 pilar. 4 pilar NLP antara lain outcome atau hasil, sensory equity berbasis indrawi, ketajaman indrawi, behavioral flexibility, fleksibel, rapport, kedekatan. Tahukah ibu-ibu untungnya bekerja menjadi ibu rumah tangga yang bisa mandiri secara finansial, seperti membuka catering di rumah, membuka usaha salon di rumah, menjalankan bisnis online, bahkan yang tanpa modal menjadi reseller suatu produk bisa dijalankan dari rumah sambil membersamai anak-anak. Namun problemnya, seorang ibu rumah tangga minim informasi bagaimana memulai suatu profesi untuk bisa menghasilkan uang. Problem selanjutnya, ibu rumah tangga minim modal dalam memulai suatu usaha. Problem selanjutnya, ibu rumah tangga yang minim keterampilan pada suatu bidang yang bisa menghasilkan uang. Problem selanjutnya, ibu rumah tangga yang minim network atau relasi bagaimana cara memasarkan produk barang dan jasa. Ketika kita bicara tentang the map is not the territory, tentunya teritori menjadi ibu rumah tangga tidak seburuk kita bayangkan atau dipersepsikan. Minim informasi, minim skill, minim network, minim modal, minim pengalaman, itu hanya ada di pikiran. Nyatanya, ketika kita terjun, berusaha melihat teritori, maka teritori tidak seperti yang kita bayangkan. Banyak ibu rumah tangga yang berhasil mandiri secara finansial. Untuk itu kita harus ganti teritori kita. Ada yang tahu kenapa ibu rumah tangga minim informasi, minim skill, minim network, minim modal, minim pengalaman? Karena kurang bisa melakukan time management, membagi waktu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, dan meluangkan waktu untuk upgrade skill. Mungkin kalau anak masih usia balita masih sulit mengatur waktunya. Namun jika anak-anak sudah berusia di atas 5 tahun, sudah memiliki banyak peluangan waktu, sebenarnya ibu rumah tangga bisa meluangkan untuk upgrade skill agar dapat menambah keterampilan dalam menghasilkan uang. Bagaimana caranya agar ibu rumah tangga dapat memiliki target yang ingin dicapai dan menghasilkan uang dan mandiri secara finansial? Milikilah outcome atau hasil. Tentukan target yang ingin dicapai.
Ketika ibu-ibu memiliki target atau goal sendiri, seperti pelatihan apa yang harus saya ikuti agar dapat meningkatkan keterampilan saya sehingga dapat menghasilkan uang, berapa biaya pelatihan yang harus dikeluarkan, berapa budget yang dimiliki saat ini untuk mendaftarkan diri Anda ke pelatihan, lalu setelah pelatihan, bagaimana cara mempraktekkan keterampilan tersebut menjadi sebuah peluang usaha yang menghasilkan uang, bagaimana cara memulainya, berapa target penghasilan yang ingin dicapai dalam setahun, berapa target penghasilan yang ingin dicapai per bulan, berapa target per hari. Ketika kita punya target, kita tidak bersaing dengan orang lain. Kita fokus pada target kita sendiri. Sebagai ibu rumah tangga, sangat penting mandiri secara finansial saat ini, karena kita tidak tahu kondisi ke depan akan bagaimana. Contohnya, mengingat pengalaman COVID-19, banyak terjadi PHK. Jika terjadi apa-apa dengan suami, sebagai pencari nafkah tunggal, tidak hanya bergantung pada suami. Jika suami meninggal atau dihadapkan kondisi rumah tangga harus bercerai, yang menyebabkan seorang ibu harus mencari nafkah, ibu rumah tangga sudah memiliki kemandirian secara finansial. Jika tidak memiliki outcome atau hasil, ibu-ibu sibuk memikirkan target orang lain, sirik dengan capaian orang lain, tidak mau orang lain maju. Siapa di sini ibu-ibu yang ingin hidupnya terencana, bebas dari ketakutan, bebas dari bebas dari kecemasan? Coba tunjuk tangan. Ketika kita punya outcome, kita punya skenario dan sudah memiliki alur ceritanya. Mereka tidak ada ragu, tidak ada cemas, tidak ada ketakutan. Coba kita lihat pada sebuah sinetron atau film. Aktor dan aktrisnya berakting memerankan perannya dengan lancar, yakin, tidak ragu. Karena apa? Karena mereka sudah memiliki skenario dan sudah memiliki alur ceritanya. Mereka tidak ada ragu, tidak ada cemas, tidak ada ketakutan, karena mereka sudah memiliki alur skenarionya. Berikut contoh membuat outcome yang bisa ibu-ibu lakukan. Yang pertama, membuat desain outcome atau hasil. Contohnya, dalam waktu 2 bulan ke depan sudah mulai jalan jualan produk makanan untuk sarapan pagi di depan garasi rumah berupa bento box. Yang kedua, membuat target menjadi penjual catering rumahan bersertifikat halal. Yang ketiga, menetapkan tujuan menjalankan bisnis catering, khususnya catering rumahan dan catering untuk acara kantor. Sebelum saya memaparkan materi lebih lanjut, saya ingin menjelaskan tentang aktivitas pikiran manusia. Pikiran manusia ini dipengaruhi oleh pikiran sadar 12% dan pikiran bawah sadar sebesar 88%. Ibu-ibu bisa melihat betapa besarnya pengaruh pikiran bawah sadar yang mempengaruhi keputusan hidup suatu manusia. Pikiran bawah sadar menyimpan memori permanen. Dengan mengakses pikiran bawah sadar, setiap individu bisa mengetahui akar masalah yang sedang dia hadapi dan bagaimana solusinya menghadapi permasalahan individu masing-masing. Sehingga dengan mengakses pikiran bawah sadar, setiap individu bisa mendapatkan potensi terbaiknya, menjadi individu yang terbaik. Bagaimana cara mengakses pikiran bawah sadar? Ibu-ibu bisa melakukan hipnoterapi untuk mengakses pikiran bawah sadar ibu-ibu. Di pikiran bawah sadar juga bisa mengasah kreativitas dan intuisi. Dalam membuat outcome bisa diperjelas lebih
spesifik seperti sales mastery menjadi ibu rumah tangga yang jago jualan. Selain mempunyai outcome, ada orang yang tidak menjalankan sensori dengan tepat. Ada indera penglihatan, ada indera pengecap, ada indera perasa. Ketika dia tergoda dan tidak menjalankan sensori, misalnya salah dengar, salah lihat, dia bisa keluar dari track outcome dia. Maka orang tersebut bisa lama mencapai outcome-nya. Indera penting untuk menangkap informasi. Contohnya, apa yang membuat semangat ibu-ibu dari target membuat usaha dari rumah, seperti tadi dijelaskan, membuat usaha catering. Misalnya dengan usaha catering berhasil mendapatkan omset 15 juta rupiah per bulan. Mau untuk apa hasil usaha ibu-ibu tersebut? Misalnya ingin membeli rumah. Coba cari gambar rumah impian ibu-ibu, lalu cetak fotonya, lalu tempel di bingkai foto, diletakkan di dalam kamar ibu-ibu. Jadikan gambar rumah itu wallpaper di HP. Jadi setiap saat ibu-ibu bisa melihat rumah impian tersebut. Nah, apa yang ibu-ibu lihat setiap saat akan terekam di pikiran bawah sadar. Seperti saya jelaskan sebelumnya, pikiran bawah sadar menyimpan memori secara permanen. Untuk itu penting sekali ibu-ibu hanya memasukkan hal-hal positif, pikiran positif ke pikiran bawah sadar ibu-ibu. Karena dengan demikian akan menarik hal-hal positif pula di dalam kehidupan ibu-ibu. Coba ibu-ibu evaluasi selama perjalanan hidup ibu-ibu ini, yang mungkin saat ini usianya 30 tahunan, 40 tahunan, 50 tahunan. Mungkin merasa sedih berkepanjangan atau depresi selama ini. Mungkin merasa anxiety atau cemas. Bisa jadi pikiran-pikiran tersebut yang dimasukkan di pikiran bawah sadar yang menarik kecemasan dan depresi itu berlangsung terus-menerus hingga saat ini. Jadi, perlu segera disadari bahwa pikiran bawah sadar itu harus diisi dengan hal-hal yang positif dan memikirkan hal-hal yang positif pula. Apabila ibu melihat setiap saat gambar rumah tersebut dan terekam di pikiran bawah sadar, sehingga memotivasi ibu-ibu untuk meraih kesuksesan, memotivasi ibu-ibu untuk semangat melakukan pekerjaan ibu-ibu sebagai penjual atau pedagang, atau apapun pekerjaan yang bisa disambi dari rumah. Itu salah satu contoh menjalankan sensori indera penglihatan, yaitu mata. Belum lagi menjalankan sensori dari indera pendengaran, telinga. Telinga kita harus mendengarkan hal-hal yang baik-baik, hal-hal yang positif. Contohnya mendengar motivasi dari penjual hebat dan mengikuti pelatihan atau e-course tentang sales mastery. Itulah cara penjualan yang benar. Modality atau sensory equity ini terdiri dari visual berupa penglihatan, audio berupa pendengaran, kinestetik, sensasi rasa eksternal, internal, olfaktori penciuman, gustatory pengecapan. Visual dirasakan dari mata, auditori dari telinga, kinestetik dari tangan, olfaktori dari hidung, gustatory dari lidah pengecapan. Selanjutnya, behavioral flexibility. Permasalahan seorang pedagang berikutnya kurang fleksibel. Contohnya ketika ada customer mengatakan, "Wah, harganya mahal." Bukan berarti customer tersebut menolak. Bisa jadi ada komparatif atau perbandingan. Customer membandingkan harga produk kita dengan harga produk pesaing atau kompetitor kita. Tugas kita sebagai penjual atau sales atau pedagang
memberikan penjelasan ke customer, misalnya dengan teknik metamodel, mengklarifikasi bahasa, sehingga Anda bisa mencapai tujuan Anda menjelaskan bahwa produk kita ini sebenarnya tidak mahal dibandingkan dengan yang lain, melainkan ada kelebihan seperti free ongkir dibandingkan produk pesaing. Ada kemudahan dalam hal pengiriman, bebas biaya, bebas bebas biaya pengiriman. Jadi dijelaskan mahal dalam hal apa, kita bisa bandingkan bahwa produk kita jauh lebih murah karena nilainya. Selanjutnya, rapport building atau membangun kedekatan, suatu kondisi di mana terbentuknya kepercayaan dalam suatu hubungan yang mutual. Rapport dapat dilakukan melalui verbal, menyesuaikan predikat dari lawan bicara, non-verbal dengan matching, menyamakan posisi tubuh atau postur, mirroring, mencerminkan gerakan tubuh atau gestur. Bagaimana cara memahami customer? Yaitu dengan cara building rapport. Building rapport adalah strategi yang dapat membantu seseorang ketika ingin menjalin hubungan kedekatan dengan orang lain dalam berinteraksi. Pada customer, ada berbagai tipe orang seperti visual, auditory, kinestetik. Kita harus membangun kedekatan dengan customer dengan masuk ke dunianya. Jika kita sudah masuk ke dunia customer, kita bisa memberikan apa kebutuhan customer. Kita bisa matching ke dunianya dan bisa memenuhi kebutuhannya. Dan perlu diingat ibu-ibu, sebenarnya apa itu definisi penjualan? Kita harus meredefinisi arti penjualan. Maksudnya apa? Jika ibu-ibu beranggapan penjualan itu maksudnya ingin barang kita cepat laris atau laku terjual, mungkin tidak semua customer mau melakukannya, mau membeli produk atau jasa yang ibu-ibu tawarkan. Kita ganti definisi penjualan itu dengan memenuhi kebutuhan customer sesuai dengan barang atau jasa yang diinginkan customer. Jadi kita bisa matching ke dunia customer dan bisa memenuhi kebutuhannya. Membantu customer memenuhi barang-barang atau jasa yang diinginkannya. Rapport building digunakan untuk membangun kepercayaan dan meminimalkan hambatan komunikasi. Sebagai contoh di bawah ini, Obama sedang membangun rapport nonverbal, matching menyamakan posisi tubuh, postur, mirroring mencerminkan gerakan tubuh atau gesturnya. Seperti kita lihat sebelah kiri, mantan Presiden Amerika Barack Obama juga ikut menggantungkan jasnya di pundaknya seperti yang dilakukan lawan bicaranya. Yang di tengah dia juga ikut memegang dagunya seperti yang dilakukan lawan bicaranya. Dan yang di kanan juga postur tubuhnya mengikuti lawan bicaranya dengan mengaitkan kedua tangannya. Menjadi ibu rumah tangga adalah profesi yang mulia. Apapun pekerjaannya, patut kita syukuri. Dan kita juga tetap bisa produktif, menghasilkan uang, bisa mandiri secara finansial, disambi sebagai ibu rumah tangga. Inspirasi tetap produktif meskipun sebagai ibu rumah tangga dan memiliki penghasilan sendiri seperti open reseller skincare atau produk fashion, baju muslim, atau bisa juga di bidang catering atau usaha snack atau usaha jahit atau bisa juga dengan laundry dan lain-lain.
Perubahan mental kedua yang ingin dibangun dengan salah satu teknik NLP posisi yang lain yaitu if one person can do something, anyone can learn to do it. Yang merupakan salah satu presuposisi dalam NLP, jika satu orang bisa melakukan sesuatu, siapapun bisa belajar melakukannya. Contohnya, Ibu Desire Tarigan ini pemilik Mami Toko, dia bisa melakukan usaha sendiri, bisnis kue. Begitu pula ibu-ibu semua, ibu-ibu pasti bisa mandiri secara finansial seperti mereka, bisa jago jualan juga seperti mereka. Yang berikutnya, Ibu Asma Nadia, seorang penulis novel yang bestseller, dan beberapa karya novelnya dijadikan film. Ibu Asma Nadia ini juga seorang ibu rumah tangga yang produktif. Kita bisa mencontoh juga seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Asma Nadia. Selanjutnya, solusi. Jadi apa solusi yang bisa membuat ibu rumah tangga jago jualan? Coba ibu-ibu mulai sekarang memiliki skenario penjualannya, outcome-nya, targetnya yang ingin dicapai. Lebih spesifik ditulis. Yang kedua, berlatih dari berbagai sumber, dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa untuk mencapai outcome tersebut. Seperti dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, membeli buku-buku yang terkait dengan usaha yang akan dijalankan oleh ibu-ibu. Jika ibu-ibu ingin menghubungi saya atau ingin melakukan hipnoterapi, ibu-ibu bisa menghubungi saya di nomor berikut ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.